Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Dwi Andini dari kelas 10 Kecantikan akan mempresentasikan tentang usaha sarana pariwisata. Usaha sarana pariwisata adalah penyedia akomodasi dan minuman, angkutan wisata, sarana wisata, dan kawasan pariwisata. Sarana pariwisata sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sarana pokok pariwisata, sarana pelengkap pariwisata, dan sarana penunjang pariwisata. Sarana pokok pariwisata adalah perusahaan yang hidup dan kehidupan sangat tergantung pada arus kedatangnya orang yang melakukan perjalanan. Sarana pelengkap pariwisata adalah perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi dan tujuan wisata. Yang ketiga yaitu sarana penunjang pariwisata. Sarana penunjang pariwisata adalah perusahaan yang menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap yang berfungsi untuk membuat wisatawan betah di daerah tujuan. Nah, sekarang kita sudah membicarakan tentang sarana pokok, sarana pelengkap, dan sarana penunjang pariwisata. Dan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sarana pariwisata. Dan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sarana pariwisata. Nah, jenis-jenis pariwisata sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama penyedia akomodasi. Akomodasi adalah suatu tempat yang disediakan untuk memberikan tempat tinggal kepada wisatawan. Contohnya yaitu hotel, motor hotel. Sekarang akan membahas tentang jenis-jenis sarana pariwisata. Nah, jenis-jenis pariwisata sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, jadi yang pertama yaitu akomodasi. Akomodasi adalah sarana atau tempat tinggal yang disediakan untuk para wisatawan. Nah, jadi di akomodasi ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu hotel, yang kedua motel atau motor hotel, yang ketiga ada cottage, yang keempat ada lodgement, yang kelima ada INN, yang keenam ada homestay, dan yang ketujuh ada apartemen. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian, apa sih yang dinamakan dengan hotel, cottage, INN, apartemen? Jadi yang pertama yaitu hotel. Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang paling lengkap dan paling banyak jumlahnya yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil. Nah, yang kedua yaitu motor hotel. Motel yaitu bentuk bangunan yang digunakan untuk usaha perhotelan sebagai sarana tambahan berupa garasi di setiap kamar. Yang ketiga yaitu cottage. Cottage adalah bentuk bangunan yang digunakan untuk usaha pelayanan akomodasi dengan fasilitas tambahan lainnya. Yang keempat yaitu lodgement. Lodgement atau hotel melati adalah usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap wisatawan sebagai jasa pariwisata. Yang kelima yaitu INN. INN adalah jenis pelayanan hotel yang menambahkan fasilitas estetik ekstra tanpa dipungut biaya, seperti disediakan guru membatik. Yang keenam yaitu bungalow. Bungalow adalah bangunan atau rumah yang digunakan untuk peristirahatan terakhir. Yang ketujuh yaitu homestay. Homestay adalah bangunan milik pribadi yang digunakan untuk penginapan sementara bagi wisatawan yang ekonominya rendah. Yang kedelapan yaitu apartemen. Nah, apartemen sendiri adalah penginapan untuk jangka waktu yang lama, misalnya pada mahasiswa atau yang ingin berlibur. Nah, tadi kita sudah membahas tentang beberapa akomodasi. Nah, jadi yang kedua yaitu restoran. Nah, restoran adalah industri jasa yang bergerak di bidang makan dan minuman yang dikelola secara komersil. Nah, untuk restoran sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang berada di dalam hotel dan berada di luar hotel. Dan yang berada di dalam hotel sendiri ada tiga, yaitu rotisserie, yang kedua grill, dan yang ketiga yaitu kabaret. Nah, untuk yang berada di luar ada
ada 5, yaitu 1 La Coffee restoran, yang kedua Table de Hotel restoran, yang ketiga coffee shop atau basarel, yang keempat adalah kafetaria atau kafe. Terakhir yaitu adalah transportasi. Transportasi adalah adalah jasa yang bergerak di bidang angkutan darat, laut maupun udara. Nah, jadi jenis-jenis transportasi yaitu ada 5. Yang pertama yaitu transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, atraksi wisata, dan money changer. Nah, sekian presentasi usaha jasa wisata dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.